Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 studi hadis politik dan ketatanegaraan akan menyampaikan materi mengenai hidup rukun, damai dan interaksi dengan non-muslim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewi Aulia dengan NIM 10324017. Saya Nada Lisa dengan NIM 1032. Saya Rizky Ramadan dengan NIM 10323074. Baik, untuk materi yang pertama yaitu mengenai pengertian hidup rukun yang akan disampaikan oleh Mas. Oke, langsung aja saya akan menjelaskan tentang hidup rukun. Rukun dari bahasa Arab rukun yang artinya asas-asas atau dasar seperti hukum Islam. Rukun dalam arti adalah baik atau damai. Kerukunan umat beragama yang hidup dalam suasana damai, tidak bertengkar, walaupun berbeda agama. Kerukunan umat beragama juga berbeda. Pemerintah melindungi semua agama, semua warga negara RI itu yang termasuk yang bisa dikatakan yang hidup rukun. Islam juga memberi istilah seperti tasawuf atau toleransi, sehingga yang dimaksud dengan toleransi adalah kerukunan sosial masyarakat dalam bidang keimanan. Selanjutnya hadis. Untuk mewujudkan persatuan dalam masyarakat, kita perlu melakukan upaya-upaya sosial yang harus ditanamkan dalam keseharian kita. Yang bunyi hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tajazadu fi wala yaqulu ba'dukum ala ba'di wa ta'ala ibadallahi ikhwana tanajasaw wala tabaghadu bila tadi darul muslim aku muslimin la yadhuru wala yadhuru wala yadhuru wala yadhuru. Yang artinya dari sini menjelaskan bahwa satu sama lain janganlah saling mendaki atau saling menipu, dan juga orang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, maka tidak boleh menzalimnya. Selanjutnya materi dijelaskan Mbak Aul. Selanjutnya yaitu hubungan umat Islam dengan muslim dalam masyarakat. Hubungan umat Islam dengan non-muslim ini dalam masyarakat itu menempatkan pentingnya toleransi, penghormatan, dan kerukunan. Sebagai agama yang mengajarkan kasih sayang dan perdamaian, Islam menyuratkan kepada ayat-ayat Al-Quran menegaskan bahwa umat Islam itu harus menjaga hubungan yang harmonis dengan seluruh umat beragama tanpa memandang perbedaan dan kepercayaan atau kebudayaan. Islam juga menempatkan menjadi hubungan yang baik dengan umat beragama lainnya berdasarkan pada nilai-nilai toleransi, saling menghormati, dan kerukunan. Dengan mengamalkan ajaran Islam dengan baik, umat Islam diharapkan dapat menjadi pelopor dalam membangun hubungan antara umat beragama yang harmonis dan damai. Kemudian selanjutnya yaitu ada konsep hidup damai dan toleransi dalam perspektif Islam. Toleransi itu dalam Islam secara etimologi menurut Umar Hashim adalah pemberian kebebasan kepada sesama manusia atau kepada warga masyarakat untuk menjalankan keyakinannya, atau juga mengatur hubungan dan menentukan aspirasi masing-masing selama dalam menjalankannya dan menentukan sikap itu tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan syarat-syarat asasi yang tercipta. Kemudian itu ada hidup damai, bukan hanya sekedar salah satu ajaran dalam agama Islam, melainkan esensi dari agama itu sendiri. Kata Islam berasal dari akar kata Arab, yaitu as-salama yang berarti hidup atau patuh, dan salama yang berarti damai atau selamat. Ini artinya seseorang yang memeluk Islam adalah seseorang yang tunduk kepada Allah untuk mencapai damai sejati baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya mengenai tantangan dan gagasan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hidup rukun, damai dan interaksi dengan non-muslim, pastinya kita mengalami sebuah tantangan.
Tantangan yang pertama yaitu munculnya radikalisme dan intoleransi yang mengatasnamakan agama. Kemudian tantangan yang kedua yaitu politisasi agama dan identitas keagamaan sebagai alat politik. Kemudian tantangan yang ketiga yaitu kurangnya literasi keagamaan dan pemahaman tentang toleransi. Dan tantangan yang keempat yaitu diskriminasi sosial terhadap kelompok minoritas. Nah, selain tantangan, kami juga menawarkan gagasan ataupun solusi, yaitu yang pertama, penguatan moderasi beragama, yang kedua, pendidikan multikultural sejak dini, yang ketiga, dialog antar agama dan forum kerukunan umat beragama, serta yang keempat yaitu penguatan literasi digital dan filter informasi. Demikian dari kami kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.